Apalagi Banjarmasin ini kan kota 1000 sungai. Jadi tinggalnya di tepi sungai. Kalau sungainya dikotori kan kita dengan misalnya kita ya meracuni diri kita sendiri. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Ya, baik, terima kasih ya Mas Mbak. Perekonomian di Kalimantan Selatan didukung dengan adanya UMKM. Ada lebih dari 375.000 UMKM di 13 kabupaten kota di provinsi ini. Dan mereka didominasi oleh kuliner, kria, dan juga fashion, termasuk kain sasirangan khas suku Banjar. Kain ini tidak hanya memiliki makna yang dalam tentang kehidupan, tetapi lambang kebaikan karena memberikan penghidupan bagi banyak orang. Inilah sasirangan, permata istimewa di Borneo bagian selatan. Sejarah menyimpan cerita bahwa sasirangan yang kita lihat hari ini mengalami perjalanan panjang. Awalnya kain ini hanya untuk anggota kerajaan Banjar dan penyembuhan secara adat. Namun kini telah menjadi buah tangan kebanggaan Kalimantan Selatan. Kain sasirangan ini kan kain khusus di zaman kerajaan Banjar dan dia disebut kain pamintan. Pamintan itu kata-kata dari perubahan bunyi asalnya kain permintaan. Nah, jadi kain itu hadir kalau diminta dan untuk pengobatan. Jadi kalau ada yang sakit dan sebagainya pada zamannya dia diselubungi oleh kain itu. Dan itu ada motif-motif tertentu waktu itu. Nah, kemudian dia menjadi pakaian-pakaian warga kerajaan, ya. Dia menjadi lebih spesifik dari pengobatan menjadi pakaian warga kerajaan. Saya pun berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana sasirangan di masa kini. Pola dan warna yang indah menggambarkan ada tangan-tangan kebaikan dalam proses pembuatannya. Pola pada kain sasirangan dibuat dengan cara yang cukup sederhana, yakni dengan spidol di atas kain katun atau sutra. Polanya juga menggambarkan flora dan fauna khas Kalimantan Selatan. Dan inilah proses yang membuat sasirangan unik. Jahit jelujur mengikuti pola. Menurut J. Jasper dan Mas Pringadi dalam buku batik terbitan 1912, teknik sasirangan disebut tritik dari Martapura. Artinya, kain terlihat seperti percikan air yang dibentuk oleh jahitan benang membentuk pola tertentu. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan ketelitian dari pembuatnya. Salah satu nilai kebaikan yang saya temui dalam proses pembuatan sasirangan adalah penggunaan warna dari alam. Tanaman indigo vera dimanfaatkan untuk warna biru. Tanaman Bixa orellana atau disebut masyarakat setempat sebagai buah gincu bisa memperoleh warna jingga. Limbah serbuk kayu ulin untuk warna coklat. Dan masih banyak bahan alam lainnya digunakan untuk memperoleh berbagai warna. Semua bahan alam tersebut direndam dalam air selama beberapa jam untuk memperoleh sari warna. Jika dibandingkan dengan pewarna tekstil kimia, pewarna alami memiliki residu yang lebih ramah lingkungan. Warna alam ini kan kita melestarikan budaya Banjar yang dulu tumbuh sejak lama.
dan juga melestarikan lingkungan supaya tidak rusak. Apalagi Banjarmasin ini kan kota 1000 sungai. Jadi tinggalnya di tepi sungai. Kalau sungainya dikotori kan kita dengan misalnya kita ya meracuni diri kita sendiri. Ya, kita racuni lalu kepada kita juga nanti akibat merasakan kita minum airnya ya sepertinya kita bunuh diri gitu ya. Meski membutuhkan waktu dan tenaga lebih saat proses pewarnaan, Redo dan istrinya sebagai pengrajin sasirangan telah berkomitmen tetap menggunakan pewarna alami sejak tahun 2009. Karena memiliki nilai tambah sebagai kerajinan ramah lingkungan, sasirangan kini memperluas pasarnya hingga dapat diminati oleh wisatawan asing. Nilai baik lain dalam proses produksi sasirangan saya temui dari berapa banyak tangan yang terlibat di dalamnya. Ibu-ibu di Desa Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan contohnya, menjadi buruh jelujur sasirangan di sela kesibukannya mengurus rumah tangga. Dari pekerjaan ini, mereka bisa menambah penghasilan rumah tangga dari suaminya yang rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik kayu. Jadi kita punya masyarakat yang gemar sekali menjelujur, ya seperti di Kampung Alalak, baik itu yang di pulau maupun yang di daratannya. Nah itu sangat rajin menjelujur, tapi juga kita harus memperhatikan juga namanya keadilan dalam berusaha. Jadi dia hargai mahal ya, sesuai dengan upah yang dia dapatkan, tidak boleh murah. Kita harus penghasilan yang berkeadilan, jangan hanya perajin yang mengusahakan itu yang agak dapat untung banyak, tapi mereka juga harus dapat untung yang sesuai, setimpal, yang adil, sehingga kita bayar mahal. Satu kain itu sampai 35.000 satu potong kain, paling murah itu 10.000, ada yang lebih rumit lagi sampai 100.000. Rata-rata kain sasirangan memiliki panjang 2 meter. Per helai dijual dengan harga 200 hingga 400 ribu rupiah, menjadi buah tangan yang dapat mengikat kenangan akan Kalimantan Selatan. Pelestarian budaya, alam, hingga pemberdayaan masyarakat menjadikan sasirangan adalah lambang kebaikan sejati. Kejang tuh kan sekitar kalau siang ini kan bisa 3 kali kejangnya tuh. Sampai begitu, satu hari itu berkali-kali. Iya. Malam Malam kadang-kadang 3 kali, 2 kali. Kejangnya malam ada. Sedih amat anak ini manu pada kawa bawa berjalan. Anak-anak pada dasarnya aktif, ceria, menjadi penghibur dan juga penimbul tawa di tengah keluarga. Tapi apa jadinya bila seorang anak terpaksa terbaring lemah tidak berdaya? Kami menemui April di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan melihat langsung bagaimana ia dalam keterbatasannya masih bisa menjadi cinta dan sumber harapan bagi keluarga. Menatap kedua mata April seperti melihat cerminan diri saya. Kami sesungguhnya sama, lahir sebagai putri sematawayang. Namun bagaimana bisa
Tuhan menciptakan kami berbeda. April tak bisa merasakan masa kecil seperti saya dahulu. Gadis bernama lengkap Apriliana ini lahir 8 tahun lalu dengan kondisi kelainan saraf. Ia divonis menderita cerebral palsy karena penyempitan otak. Untuk keperluan dasar seperti mandi, April tentu tak bisa melakukannya sendiri. Ia sepenuhnya bergantung pada ibunya, Rina, dan neneknya. Sudah lebih dari setengah bulan terakhir, April dan ibunya tinggal di rumah nenek. Ini terpaksa dilakukan karena Rina menderita pengapuran tulang. Akibatnya, lutut kaki kanan dan bahu kanannya terasa nyeri tak terkira. Sementara sang nenek, Rohani, yang sudah usia lanjut, juga mengalami keluhan di pinggang, serta tak mampu lagi menopang berat tubuh April. Namun bagaimanapun juga, dua wanita hebat inilah satu-satunya harapan April. Terus ngurus April ini gimana ini? Saya nggak bisa bayangin loh, ini Nini sakit juga pinggang, ibu ini. Kalau gendong-gendong gimana berarti? Dibantu tuh Pang. Bantu nak Bentar sebentar diasuh, enak dirabahkan. Rabahnya adiknya mana? Bikin kerja tanah. Aja bila mamanya lagi sehat, kau aja digendong, bawa ke jalan, di luar berjemur. Pada saat sehat ya seperti ibu lain lah ya Bu ya, aktif kemana-mana. Iya. Wah ngurus April mau gendong kayak apa aja udah sehat. kuat luar biasa. Iya, lagi kuat. Ini aja setahun bulan ini nggak ada kuat aja lah. Mamanya ngendong. Gimana Bu Rina setelah 2 minggu terakhir terus jadi gak bisa gendong April seperti biasa, apa rasanya Bu Rina? Rasa sedih aja. Rasa sedih ya. Mat anak ini manu Ada kata biasa. kawa bawa berjalan menggendongnya. Untuk menambah penghasilan, Nenek April membuka warung kelontong kecil-kecilan di rumahnya di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin. Rina juga ikut membantu semampunya. Hasilnya lumayan, meski jumlahnya serba tak pasti. Sebab, pekerjaan mengurus April tentu jauh lebih menguras tenaga dan waktu. Tak berlebihan untuk menyebut ibu dan nenek April bekerja sama selama 24 jam penuh. Sejak usianya baru 2 hari, April mengalami koma hingga harus mendapat penanganan khusus. Beruntung, ia selamat. Meski kemudian tak sempurna. Namun hingga kini kondisi April tak menunjukkan kemajuan. Tulang pangkal paha dan tulang panggulnya mengalami pergeseran. April juga masih sering kejang. Kejang. Mulai di rumah sakit Lagi di rumah sakit kejang. kejang. Tapi kan sampai masuk rumah sakit Martapura kan diberi obat kejang tanah. Diusulkan dokternya diberi obat anti kejang itu. Sejak bayinya itu sampai sekarang masih diminum obatnya, obat kejang itu. Udah lagi berhenti. Sudah berhenti. Tapi masih kejang uang. Uangnya nggak ada. Uangnya Larang tuh kejang. harganya 200-an. Satu botol itu. Tapi kan tak kurang pang lagi modelnya nang kejang lagi nang belum minum obat tuh kan mas kejang kan sudah berhenti tak kurang sedikit tuh kejangnya. Tapi masih kejang. Anak kejang tuh kan sekitar kalau siang nih kan bisa 3 kali kejangnya tuh. Sampai begitu, satu hari itu berkali-kali. Iya. Malam Karena tuh malam kadang-kadang 3 kali, 2 kali. Kejangnya malam ada. Jadi gini diragap. Berarti semalaman yang nemenin April tidur itu nggak bisa tidur. Bisa. Bisa Bisa tidur aja. Dah bentar kalau sebentar. Kalau kejang tuh kan ketahuan. Itu. Bentar sebentar hanya lagi tidurnya.
Terpikir kadang baik, anak orang kok bagus ya, bisa diajak bicara-bicara, bisa jadi teman. Anak kok kenapa? Zahrian, ayah April terpaksa menjalani ini sendirian. Di rumah kontrakan mereka di Gambut, Kabupaten Banjar, lelaki 42 tahun itu mencari nafkah pagi hingga malam. Sejak sore tiba, Zahrian mulai membuat gambung besumap atau bakpao untuk dijual esok pagi. Percampuran adonan tepung, mentega, telur dan vanili melapisi inti atau kelapa yang dimasak bersama gula merah sebagai isian. Dalam satu kali pembuatan resep adonan, Zahrian bisa membuat 90 hingga 100 bakpao. Namun proses membuatnya sangat memakan waktu dan tenaga yang tak sedikit. Jika mulai pukul 3 atau 4 sore, Zahrian baru selesai membuat kue di pukul 12 malam. Sudah 2 tahun terakhir, Zahrian menambah penghasilan dengan membuat dan berjualan kue. Penghasilannya menjadi tukang becak di pasar tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, terlebih untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. Namun 2 minggu terakhir seperti ada yang terampas hilang dari keseharian Zahrian. Ini yang membuat aku sangat sakit nih Mbak, ibunya ini. Nah, biasanya kan ibunya yang nopang anak di sini, duduk mangkul makani. Mamanya kadang ngeluh juga. Jadi membuat aku kuat juga. Bila mamanya kadang ngeluh juga, terima kayak itu, nah, terima keadaan, sabar. Tapi pasnya sakit ini bingung aku, kayak apa aku nih. Spesial becak kada cukup, spesial buat kada cukup. Sedangkan berdua ini perlu dilayani. Mama anak nih perlu dilayani kan. Kadang terpikir Mbak, kadang terpikir seperti itu. Kalau pas mau tidur jam 12 malam tuh, nah biasa kan di samping ada istri, ada anak. Nah, sekarang aku sendirian ya. Ya udah, aku sendirian, apa-apa. Di setiap waktu, Zahrian tak bisa menampik bahwa kesedihan dan kekhawatiran tentang April dan istrinya bercampur aduk. Terpikir kadang Mbak, anak orang kok bagus ya, bisa diajak bicara-bicara, bisa jadi teman. Anak kok kenapa ini? Kenapa seandainya dulu nggak punya anak gitu, kan nggak repot gitu. Tapi Tuhan Tuhan yang minjamin ke aku, kasih nih anak rawat. Tapi keadaannya lain dari anak yang lain. Kadang terpikir Pak, kadang-kadang terpikir. Tapi oleh karena kegiatan hari-hari ada, jadi pikiran itu dikurangi lah. Tuhan menjamin aku anak, rawat anak ini, gue jamin. Jangan bertanya kenapa, gitu aja kan. Pokoknya ada aja rezeki gesan anak. Gue jamin kan merawat sekemampuan kan. Udah ya aku itu. Jadi melihat anak tuh biasa-biasa aja. Kalau aku pikirkan tuh aku kedua otaknya di luar kepala aku itu Mbak. Tapi Tuhan bisa aja ngatur. Pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Tak ada celah untuk terus bersedih. Zahrian mendorong gerobaknya ke tepi jalan.
Biasanya Zarian menjual 7 jenis kue atau disebut wadai dalam bahasa Banjar. Wadai itu adalah titipan jualan dari saudara-saudaranya. Namun di hari Minggu seperti ini, semua saudaranya libur membuat kue. Sebab hari ini biasanya lebih sepi dari hari kerja. Tapi rezeki selalu hadir pada siapa saja yang berusaha. Setiap bakpo dijual Zarian dengan harga Rp1.000. Jika terjual semua, ia mendapat keuntungan Rp40.000. Meski begitu, tak bisa ada yang menjamin dagangan Zarian akan habis setiap hari. Untuk itu, satu pekerjaan tak cukup. Ketika matahari berada di puncaknya, Zarian berpindah ke pasar gambut menarik becak. 1-2 penumpang dalam sehari jadi rasa syukur yang tak terkira. Sebab hari-hari ini tak banyak lagi pengunjung pasar yang mau menggunakan jasanya. Zarian menerima pekerjaan apa saja asal dapat menambah rupiah untuk dibawa pulang. Ia juga melayani pemilik toko atau pembeli menjadi kuli pembawa barang. Dalam sehari, Zarian bisa memperoleh 30 sampai 70 ribu rupiah dari hasil membeca. Namun, tak jarang pula ia tak mengantongi sepeser pun karena tak ada satupun penumpang yang diantarnya. Setiap penghasilan yang diperoleh dari kerja kerasnya, Zarian selalu mengutamakan keperluan April. Hingga usia 8 tahun lebih, April masih butuh memakai popok. Hampir sebulan terakhir, tiap 2-3 hari sekali, Zarian baru bisa mengunjungi April dan istrinya. Rasa rindu itu telah tertumpuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Aprilian? Banyak tamu, cantiknya. Rasa lelah bekerja berhari-hari selalu berhasil sembuh tiap kali berjumpa lagi dengan April. Namun, hari ini Zarian mendapati sakit istrinya semakin parah. Rasa nyeri itu hampir membuat Rina tak bisa bangun pagi ini. Saya itu senang ketemu anak. Senang. Pengennya tuh kumpul gitu. Kalau ibunya sehat. Kalau melihat keadaannya sehat, alhamdulillah senang ya. Kalau sudah kalau mengingat yang lainnya tuh ya agak bingung. Kalau melihat April sehat, alhamdulillah ada bapak aman aja. Mamanya sakit, aku jadi bingung. Bagaimana nanti ke depannya gitu. Anakku ini istimewa. Pintar-pintar ya, jangan tapi rewel gitu. Mama kan sedang sakit gitu. April pintar-pintar nak lah. Biar empat nini digendong. Sementara menunggu mama sehat. Baru 1 bulan lagi, seharusnya jadwal kontrol Rina. Namun hari ini, Zarian bersama keluarga membawa Rina ke rumah sakit karena kondisi darurat. Sampai proses pembuatan episode ini, Rina, ibu April, masih menjalani perawatan intens. Dalam ketidaksempurnaannya, April telah menjadi putri istimewa, permata berharga keluarganya. April adalah lambang perbuatan baik Sang Kuasa yang memberi kekuatan bagi kedua orang tuanya untuk terus tegar dan tabah menjalani rahasia kehidupan.